Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Sahabatku yang dimuliakan Allah, segala puji milik Allah, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang menjamin rezeki kita. Semoga Allah hidupkan kita dalam keadaan iman yang teguh, amal yang banyak, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beserta keluarga dan orang-orang yang kita sayangi mendapat syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, hari ini pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang Allah menjamin rezeki hambanya. Di antara sesuatu yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani adalah bahawa Allah menciptakan manusia dan menghidupkan manusia, maka pasti Allah telah menyiapkan rezeki manusia itu. Saya selalu memberi contoh. Kalaulah seorang ayah, seorang orang tua bertanggungjawab soal makan minum anaknya, apatah lagi Allah pasti bertanggungjawab tentang makan minum hambanya. Jadi sesuatu yang wajib kita yakini, wajib kita imani bahawa Allah Subhanahu wa taala pasti bertanggungjawab mempersiapkan rezeki kita. Ini tanggungjawab Allah. Kalau kita ragu, berarti iman kita masih goyah. Jamaah yang dimuliakan Allah, coba perhatikan firman Allah dalam surah Hud ayat 6. Surah Hud ayat 6. Mudah-mudahan ayat ini menambah keyakinan kita terhadap rezeki yang Allah sudah siapkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Sadaqallahul azim.
dan tidak ada suatu binatang yang melata di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat menyimpannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Coba perhatikan ayat ini. Binatang, makhluk ciptaan Allah yang barangkali kemuliaannya itu di bawah manusia. Jauh lebih mulia manusia daripada binatang. Kalau binatang yang kita anggap makhluk yang hina, Allah siapkan rezekinya. Bukankah kita makhluk yang paling mulia dari semua makhluk yang Allah ciptakan? Mana mungkin Allah tidak siapkan rezeki kita? Kalau binatang saja Allah siapkan, kenapa kita tidak? Itu yang diyakini. Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat di atas, surat Hud ayat 60 ayat 6 ini, bahwa Allah Ta'ala telah memberitahukan bahwa Dia menjamin rezeki semua makhluknya, baik makhluk yang melata di bumi, baik makhluk yang sekecil apapun dan sebesar apapun, semua Allah siapkan rezekinya. Sahabatku, sekali lagi saya ingatkan, kalaulah binatang saja Allah siapkan rezekinya, maka kita makhluk Allah yang paling mulia pasti Allah siapkan, dan ini harus ditanamkan dalam hati kita. Harus kita yakini bahwa Allah telah menetapkan rezeki kita. Bahkan dikatakan apa? Dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, artinya hadis ini sahih, ya, bahwa pencatatan rezeki kita itu telah dilakukan, telah dicatat semenjak manusia di alam rahim selama 120 hari, ya lebih kurang 3 bulan. Begitu kita berada dalam kandungan 3 bulan, itu sudah ada catatan, ya, dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari berbentuk mani. Summa yakunu 'alaqah misla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah seperti itu. Summa yakunu mudghah misla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah seperti itu. Summa yursalul malak, summa yursalul malaku wa yanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Setelah itu diutus malaikat dan ditiupkan ruh kepadanya, diperintahkan dengan 4 hal. Jadi ketika kita berumur di alam rahim 120 hari, lebih kurang 3 bulan, 4 bulan, 4 bulan atau salah nanti, maka datang malaikat mulai menyiapkan roh di situ dan menetapkan 4 perkara. Pertama, rezekinya; kedua, ajalnya; ketiga, amalnya;
dan untung baik dan untung buruknya, takdirnya baik. Jamaah yang berbahagia, hadis ini ada pendidikan akhlak kita dapat. Apa itu? Kalau kita tengok hadis ini dan kita renung-renung, apa alasan kita dengki pada orang? Apa alasan? Kalau melihat hadis ini, umur masing-masing Allah dah tentukan. Rezeki masing-masing Allah tentukan. Ajal masing-masing Allah tentukan. Takdir kita pun Allah masing-masing tentukan. Apa yang buat kita dengki sama orang sekarang? Apa? Rezeki. Kalau kita iri, dengki, hasad dengan rezeki orang, berarti kita sedang komplain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang kasih dia rezeki. Maka saya katakan, ini hadis cukup memberikan kita pelajaran tentang akhlak. Kita tak ada alasan untuk iri dengan siapapun soal rezeki. Karena rezeki Allah dah tentukan masing-masing. Jamaah yang berbahagia, penetapan rezeki itu dilakukan oleh Allah Ta'ala semenjak 50,000 tahun sebelum diciptakan bumi dan langit. Jadi sebelum langit dan bumi ini diciptakan, 50,000 tahun sebelumnya, ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, hadis sahih riwayat Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah telah menciptakan takdir semua makhluk 50,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum langit dan bumi diciptakan Allah sudah tentukan takdir manusia. Saya berhenti di sini dulu. Ingin menjelaskan begini. Pertama, kita ingat balik, Allah pasti bertanggung jawab terhadap rezeki kita. Itu dulu. Allah pasti menjamin rezeki kita. Allah bertanggung jawab menyiapkan rezeki kita. Maka kita sebagai hamba Allah mesti bertanggung jawab untuk menjemput rezeki itu. Sebab rezeki itu takkan datang menggolek, duduk dapat duit, duduk dapat duit. Bukan. Allah memang siapkan rezeki, itu kewajipan Allah. Tapi kita hamba Allah punya kewajipan juga untuk menjemput rezeki itu. Maka ulama mengajarkan kita ada 4 perkara yang mesti kita pahami, kita amalkan dalam rangka mendapatkan rezeki yang baik, yang halal. 4 perkara ini jangan pernah dilupakan. Saya ulang balik, Allah wajib mempersiapkan rezeki kita. Kita wajib juga menjemputnya, mengambil.
Jadi bukan Allah siapkan rezeki, bangun tidur ada duit kat situ, bangun tidur ada duit situ, bukan. Pertama, dalam menentukan rezeki itu, menjemput rezeki ini, maka mulailah dulu dengan doa. Jangan pernah lupa memulai menjemput rezeki dengan doa. Artinya meminta kepada Allah. Kemuncak dari doa itu ialah solat. Ini satu. Supaya rezeki itu berkah. Betul, walaupun kita tak solat, walaupun ada orang tak solat, rezekinya tetap disiapkan. Betul, saya faham itu. Walaupun dia tak solat, karena Allah berkewajipan menentukan rezeki hambanya. Dia tak peduli Islam ke tak Islam, kau solat ke tak solat, rezeki sudah disiapkannya. Tapi kita kan dalam menjemput rezeki, yang kita harapkan apa? Keberkahan. Dan salah satu cara untuk mendapatkan berkah dalam rezeki itu melalui solat. Solat. Kalau rezeki kita berkah, insya Allah, maka dia akan digunakan ke jalan yang Allah ridha. Jadi kalau kita dapat rezeki, lalu rezeki yang kita dapat itu kita belanjakan, kita gunakan ke jalan yang Allah ridha, berarti rezeki kita berkah. Tapi kalau rezeki yang kita dapati dibelanjakan ke jalan yang Allah tidak ridha, menunjukkan rezeki itu tidak berkah. Jadi untuk mendapatkan rezeki yang berkah, awali dengan solat. Satu. Yang kedua, usaha. Mungkin dia jadi driver taksi, usaha. Menjadi arkitek, usaha. Menjadi pekerja buruh bangunan, itu usaha. Menjadi tukang masak, usaha. Dia berusaha, bekerja. Ingat, ya, pekerjaan itu adalah pintu untuk kita mendapatkan rezeki. Jangan anggap kalau aku tak kerja sini, tak makan aku. Jangan. Kita tak kerja di sini, Allah akan buka pintu yang lain untuk kita mendapatkan rezeki itu. Jadi kita bekerja sebagai apapun, itu adalah pintu untuk kita mendapatkan rezeki kita yang memang Allah sudah siapkan. Maka berusahalah untuk mendapatkan itu. Ini mengajarkan kita supaya tidak malas. Yang kedua, yang ketiga, ikhtiar. Nah, kita berusaha betul, maka berikhtiar mendapatkan rezeki itu dengan cara yang halal. Jamaah, saya pernah sampaikan di sini, kalau kita ingin menjadi seorang ahli ibadah, kalau kita ingin beribadah sungguh-sungguh kepada Allah, bukalah Quran surah Al-Baqarah 172. Al-Quran Al-Baqarah 172. Pada ayat itu dijelaskan ujungnya apa? In kuntum iyyahu ta'budun.
sekiranya seandainya kamu ingin beribadah sungguh-sungguh kepadaku, kata Allah. Jadi kalau kita ingin beribadah sungguh-sungguh kepada Allah, pertama, makanlah rezeki yang baik-baik yang Allah siapkan. Jadi kita ingin menjadi seorang ahli ibadah, solat kita tak tinggal, berusaha di awal waktu, berusaha untuk solat berjamaah, maka kita berikhtiar untuk mendapatkan rezeki yang halal. Yang kedua, waskuru lillah. Waskuru lillah. Setelah kita mendapatkan rezeki yang halal, maka bersyukurlah kepada Allah. Jadi jamaah, setelah kita ikhtiar kepada Allah, saya ulang balik, mulailah dengan doa, yakni salat, lalu berusaha mendapatkan rezeki itu melalui pekerjaan, lalu kita pilih pekerjaan itu, yaitu ikhtiar mendapatkan rezeki yang halal. Lalu apa keputusannya? Itu disebut tawakal. Jadi jangan awal-awal sudah bertawakal. Aku tawakal, kalau rezeki tak ke mana. Itu pendapat yang keliru. Memang kita harus tawakal, tapi terakhir tawakal itu setelah berusaha, setelah berdoa, setelah berusaha, setelah berikhtiar, apa hasilnya, itulah kita bertawakal. Artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran ada ayat dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Barang siapa berserah diri kepada Allah. Takwa di sini maksudnya berserah diri kepada Allah. Ketika dia telah berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia jalan keluar dengan memberi rezeki yang dia tak tahu datangnya dari mana rezeki itu. Jadi sekali lagi, jamaah yang berbahagia, di dalam mencari rezeki itu jangan pernah lupa berdoa untuk mendapatkan berkah. Yang kedua, usaha supaya jangan kita malas. Jangan pernah berharap tanpa usaha rezeki akan datang. Yang ketiga, kita ikhtiar mendapatkan rezeki itu dengan cara yang halal. Yang keempat, berapapun rezeki kita dapat, tugas kita tidak lain dan tidak bukan adalah berserah diri kepada Allah. Jamaah yang berbahagia, rezeki yang Allah tetapkan kepada kita itu, berapa banyaknya kita tak tahu. Selagi rezeki kita masih ada, selagi itu kita masih hidup. Orang itu takkan mati
selagi rezekinya ada. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, Ibnu Abi Sa'ibah dan Imam Syafi'i di dalam musnadnya dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, Innar ruhal amina nafasa fi raw'i annaha la tamutu nafsun hatta tastawfa rizquha wa ajamilu fit talab. Sesungguhnya Ruhul Amin, artinya malaikat Jibril, membisikkan di dalam hatiku, artinya Jibril pernah membisikkan sesuatu ke dalam hati, dalam kalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibisikkannya? Bahawa seseorang tidak akan meninggal dunia sehingga telah menerima semua rezekinya, maka perbaguslah cara mendapatkannya. Jadi jangan khawatir soal rezeki, selagi rezekinya ada, selagi itu orangnya masih hidup, ya. Maka kata Jibril pada Rasulullah apa? Perbaguslah dalam mencari rezeki itu. Artinya apa? Cari keberkahan di situ. Cari keberkahan. Saya ingin katakan apa? Satu hal barangkali. Di awal sudah saya katakan, sebelum kita lahir ke dunia, ya, tadi saya bacakan hadisnya itu, selama 4 bulan dalam kandungan, 120 hari dalam kandungan, ketika ditiupkan roh ke dalam rahim ibu kita sudah ditentukan pertama ajal, bila kita mati. Berapa rezeki kita, ini dulu, dan takdir kita, untung baik dan untung buruk. Allah tentukan berapa rezeki kita. Perlu diingat, rezeki Allah dah tentukan. Apakah kita nak ambil cara halal atau cara haram? Demi Allah tidak menambah rezeki itu. Engkau nak ambil cara halal, segitulah rezeki engkau. Engkau nak ambil cara haram pun segitu juga. Makanya saya katakan, orang yang berjudi adalah orang yang imannya tidak kuat. Dia tidak yakin Allah yang kasih rezeki. Engkau takkan mati selagi rezeki kau ada. Engkau nak ambil cara halal atau cara haram, tidak menambah rezeki itu. Kau nak tipu orang ke, kau nak curi ke, ya rezeki kau segitu juga. Saya pernah cerita itu, bagaimana Sayyidina Ali satu hari membawa keledai. Saya selalu cerita itu. Sayyidina Ali bawa keledai ke masjid. Dia tengok tak ada tempat nak mengikat keledai, mana nak tambat keledai ini. Ada satu laki-laki duduk di situ. Dia minta laki-laki itu jaga keledai dia. Wahai anak muda, tolong jaga keledai saya. Boleh? Kata anak muda itu boleh. Sedangkan Sayyidina Ali tidak kenal pemuda itu. Ketika Sayyidina Ali menyerahkan keledai kepada pemuda itu, tali keledai itu, Sayyidina Ali pergi masjid. Dalam perjalanan masuk masjid, Ali berniat dalam hati, kalau budak ini jujur, kalau anak muda ini jujur, aku nak hadiahkan dia 25 dirham. 25 dirham. Lalu Sayyidina Ali solat.
Nah, ketika Sayyidina Ali solat, ketika itu setan membisik-bisikkan ke telinga pemuda itu, "Udahlah, Ali tak kenal kau, orang tu pun tak kenal kau, kau bawa lah keledai ni ke pasar, kau jual. Habis tu kau baliklah, jangan keluar rumah. Dia bukan cam kau pun. Jual lah, pergilah, ini rezeki apa." Digoda, akhirnya pemuda itu tergoda. Dijuallah keledai ini di pasar. Bila Sayyidina Ali keluar dari masjid, dia tengok tak ada keledai itu lagi. Ada satu orang tua lewat. Sayyidina Ali tanya, "Wahai sahabat, adakah engkau melihat seorang membawa keledai?" Orang muda. Kata orang tua ni, "Aku ada nampak satu laki-laki muda bawa keledai. Tu sekarang pergi pasar. Aku ingat dia nak jual tu keledai lah." Lalu Sayyidina Ali pergi ke pasar. Cuma Sayyidina Ali dia tak mau kasih malu orang ini. Dia tengok dari jauh. Dia tengok aja. Terjadi jual beli. Berapa dijualnya keledai itu? 25 dirham. 25 dirham. Maka Sayyidina Ali berkata di situ, andai kata anak muda ini sabar sekejap, sabar saja sekejap, 25 dirham halal dia dapat. Tapi karena tidak sabar, dia dapat 25 dirham haram. Jadi sama, orang yang berjudi itu karena tidak sabar dengan rezeki itu. Bismillah. Menganggap rezekinya susah, sulit sehingga harus berjudi, tidak. Jangan begitu. Dalam Sahih Ibnu Hibban dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW menambahkan, "La tastabti'ur rizqa fa innahu lam yakun abdun liyamuta hatta yablughahu rizqun huwa lahu fa ahmilu fit talab akhzul khalali wa tarakul haram." Janganlah kalian menganggap sulit, menganggap susah datangnya rezeki itu. Jangan. Sesungguhnya seseorang hamba tidak akan mati sehingga semua rezeki yang menjadi haknya sampai kepadanya. Maka perbaguslah cara mencarinya, yaitu mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Jamaah, sekali lagi diingatkan, kita tahu Allah yang menentukan rezeki kita. Kita tahu. Tapi kita lupa untuk memohon kepada Allah. Saya ingin mengajak jemaah mengamalkan satu zikir. InsyaAllah kalau zikir ini diamalkan, ya paling tidak dimudahkan Allah rezeki kita. Apa dia zikirnya? Tetap solat, jangan tak solat pula. Jangan zikir, baca zikir tak solat, bukan. Ini untuk mempermudah. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Razzaq, wahai Allah pemberi rezeki. Ya Wahhab, pembuka rezeki. Ya Ghani, yang maha kaya. Ya Mughni, yang memberi kekayaan. Amalkan, bacalah dalam berusaha, dalam perjalanan nak pergi kerja.
Ya Razaq, Ya Wahhab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Razaq, Ya Wahhab, Ya Ghani, Ya Mughni. Baca. Ya Razaq, Ya Wahhab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya. InsyaAllah Allah akan lapangkan rezeki dia. Sebab dalam surah Ar-Ra'd ayat 26 Allah berfirman apa? Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan akhirat. Jamaah yang berbahagia, pertama kita faham bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seseorang itu mudah mendapatkan rezeki, kaya. Ada yang susah mendapatkan rezeki, miskin. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Bayangkan kalau satu Singapura ni kaya semua, pasal cerita banyaklah. Setiap orang kat Singapura dikasih duit 2 juta Singapura. Setiap orang Singapura dikasih 2 juta Singapura. Saya yakin besok kita susah. Kenapa? Nak pergi mana? Nak pergi masjid, masjid tutup. Bilal balik kampung, imam balik kampung. Nak makan kedai nasi, kedai pun tutup. Dia banyak duit semua. Semua nak enjoy, semua nak jalan. Kita isi minyak dekat pump station, pump pun tutup. Pekerja dah tak ada. Bukan makin senang, makin susah ada. Jadi Allah ciptakan ada orang yang mudah rezekinya, ada yang susah rezekinya. Untuk apa? Untuk saling memerlukan. Kalau kaya semua, siapa nak gali parit? Siapa nak cuci pinggan mangkuk kat kedai? Siapa nak jadi mek? Nah, kalau miskin semua, siapa pula nak bangun masjid ini? Jadi kaya dan miskin itu bukti kekuasaan Allah. Ini adalah Al-Quran surah Ar-Rum ayat 37. Apa kata Allah? Apakah mereka tidak memperhatikan bahawa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan dia Allah juga yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang beriman. Jadi memang Allah buat. Tugas kita apa sebagai hamba Allah? Kalau kebetulan kita diberi kemudahan rezeki, maka tugas kita bersyukur atas kemudahan rezeki itu. Kalau kebetulan rezeki kita sempit, tugas kita apa? Bersabar kepada Allah. Dua-dua ada hikmah. Kalau orang itu bersyukur atas rezeki yang Allah berikan, maka Allah akan tambah rezeki itu. Orang yang bersyukur atas kesusahan rezekinya, Allah siapkan pahala yang banyak tak terhingga. Ya. Yang kedua, tadi saya katakan, kenapa Allah tak kasih kita rezeki yang banyak semua? Dikhawatirkan. Karena peluang orang berbuat maksiat itu ketika terlalu banyak mendapat nikmat. Ya. Nabi Adam itu bersalah di mana? Di surga. Banyak orang waktu susah bukan main, mengamalkan apa? Baca surat Yasin lah, surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman,
setiap hari baca surah Yasin, Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman. Waktu miskin tu, sekali dapat duit rezeki banyak, baca surah apa? Surah Kabar lah hari-hari. Dah tak baca lagi surah Ar-Rahman. Berapa banyak orang kita dululah begitu dapat CPF mulai fikiran nak kahwin lagi. Banyak, bukan satu dua kawan saya, sahabat saya dapat duit lebih sikit nak mulai nyanyi pun lagu P.Ramlee. Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Tengok, mulai nyanyi dah dia. Itu hikmah kenapa Allah tak kasih manusia itu rezeki yang banyak dengan mudah. Karena Allah yang tahu rahsianya. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 32, yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan kekayaan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa darajat, agar sebagian mereka mengejek sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jamaah yang berbahagia, Allah ciptakan ada orang kaya, ada orang miskin. Tujuannya apa? Untuk saling memerlukan. Orang miskin bersyukur ada orang kaya, sehingga dia boleh bekerja. Kerana orang kaya akan membangun building, membangun projek, boleh kerja. Orang kaya bersyukur ada orang miskin, ada pekerjaan dia dapat. Jadi kita tidak boleh hidup saling menghina, saling memburuk-burukkan, dan tidak boleh hasad dengki. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih perhatiannya.